Desi di sini. Oke. Sorry ya suara ribut-ribut di background. Saya lagi di rumah yang di atas gunung itu. Oke, guys. Alright, jadi mohon maaf dengan suara background selalu ada aja, kayak ini lagi benerin roofnya canal. So yeah, that's just a side note. Oke, kita mau ngomongin tentang hard work planner versi homestead sama versi simplicity yang tahun 2021. Oke, sekilas dulu ngomongin tentang planner Green Mommy Shop. Nama plannernya itu hard work planner. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya tuh plannernya itu hanya ada satu versi yang simplicity ini aja sih. Terus pas ngerancang planner untuk tahun 2021, saya tuh mikir hard work planner saya ini masih aja saya suplemen dengan notebook, dan saya banyak pakai notebook sepanjang tahun karena buat saya yang nomor satu berhomeschool, stay home mom, terus running business from home, terus gaya hidupnya berhomestead itu untuk teman-teman yang nggak tahu apa itu berhomestead itu bahasa Indonesianya hidup gaya orang zaman dulu gitu, yang istilahnya masak mengusahakan pangan keluarga itu ya dimasak-masak sendiri semaksimal mungkin from scratch ya. Terus habis itu berkebun meskipun misal nggak banyak kayak gitu, berkebun pangan utamanya. Terus habis itu punya ternak, terus kalau misal mau bikin kayak saus tomat apa segala macam, roti itu bikin sendiri. Terus mengusahakan pendapatan juga dari rumah tangga. Nah, kalau misalnya di negara maju, terutama di Amerika ini, istilah ini keluar, namanya gaya hidup homestead atau homesteading. Kalau di Indonesia nggak ada, jadi nama ini sengaja saya pakai. Nggak tahu ya kalau di Indonesia itu mau namain apa. Jadi ya sudah, dari zaman dulu saya kalau bilang tentang gaya hidup keluarga kami itu homesteading. Entah itu zaman dulu sebelum 8 tahun yang lalu itu di kota, saya bilang saya urban homesteader. Kalau sekarang saya bilang mountain homesteader, kan tinggalnya di gunung. Alright, so we get back to that. Jadi sekarang kalian udah ngerti kan homestead itu apa? Oke, sekarang balik lagi. Kalau dulu hard work planner, kenapa sekarang ada dua hard work planner dinamain versi simplicity, edisi simplicity, dan edisi homestead. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang edisi homestead itu saya bikinnya karena untuk memfasilitasi hidup saya yang istilahnya perintilannya banyak sekali antara personal life, home life, sama business life, yang selalu dari dulu itu di planner saya itu istilahnya nggak bisa dipisahin kayak gitu. Bisa sih dipisahin, tapi benang merahnya itu tebal sekali. Jadilah akhirnya saya bikin versi yang homestead juga, yang saya pakai mulai beberapa bulan sebelum akhir 2020 ini kayak gitu. Jadi don't worry, apapun yang saya pakai dan tawarin ke kalian itu sudah di try out. Oke. Sekarang saya kasih lihat ya. Jadi untuk hard work planner edisi simplicity itu seperti ini cover 2021-nya. Cantik kan, hitam, very simple, minimalis. Terus abis itu dia soft cover, kita nggak punya pilihan hard cover ya. Nah, untuk yang homestead ada versi hard cover. You see that? Ini dari Craft Papers, beautiful. You see that? Covernya cantik banget. Terus ada juga yang lebih ekonomis harganya, covernya soft cover. Kalau jumlah halamannya kalau nggak salah ini 340-an halaman. Kalau ini mungkin sekitar hampir 300 halaman. Kalau kalian lihat tebalnya ya, saya bandingin Jasmine. See that? Yang ini lebih tebal
global, ini punyanya Homestead, terus yang ini Simplicity. Oke, sekarang saya ngomongin fiturnya ya. Jadi kalau ada yang sudah pakai Hard Work Planner versi tahun lalu pasti udah tahu apa dalamnya ya yang bikin itu jadi Hard Work Planner. Alright, saya liatin ya. Jadi versi yang di saya ini bukan versi finalnya, girls. Jadi kalau kalian mau lihat versi finalnya, lihat product description di website. Saya lagi di di rumah di gunung nih, bukan di Green Mommy Shop di kota. Jadi saya punya akses untuk ngeliatin kalian versi finalnya. Tapi pretty much seperti ini. Oke, jadi cek di website untuk versi finalnya, ada di contoh-contoh halamannya. Nah, ini klasiknya Hard Work Planner, ada halaman ini. Kalau dulu ini kan halamannya setiap hari ya saya bacain. Ada cerita hidupku di bulan di hari ini. Kalau zaman dulu, kalau yang tahun 2021 bakal bulanan. Terus apa yang kamu rasakan, apa yang ingin kamu rasakan, terus ada inspirasi, terus ada wellness, ada macam-macam deh, ada doa, ada apa yang nggak boleh dilakukan karena kita tahu itu nggak benar, terus apa yang idealnya dilakukan, stuff like that. Nah, tahun lalu itu setiap hari bersanding dengan to-do list. Tapi kalau yang di tahun ini saya bikin karena saya dapat feedback ya, dan dari pengalaman sendiri juga, kalau misalnya lagi sibuk banget, dan kalau misalnya sibuk saya itu bisa sampai berminggu-minggu, area ini nggak saya isi. Saya ngisinya malah cuman yang area to-do list, dan area sisanya itu saya nggak pakai untuk journaling or whatever. Jadi saya pindah itu, we'll try 2021, okay? Untuk itu ada di sebulan sekali aja. Tapi jangan khawatir kalian yang jatuh cinta dengan Hard Work Planner, karena put your heart, your intention, also your to-do list side by side, right? Seperti janji saya, itu ada di lembar harian seperti itu, dengan space yang sebenarnya lebih sedikit sih, tapi bikin kamu lebih fokus. Itu pengalaman saya. Oke. Ini saya tunjukin ya. Ini punya saya 2020. Saya tulisnya 2021, tapi ini punya saya 2020. Oke. So you should see this is how I do it. You see that? Jadi di atas ini, di punya kalian nanti nih ada kode-kode simbol untuk what you wanna feel. Terus habis itu ada gratitude dan wellness. Terus habis itu di bawah sini ada reward untuk kalian. Itu layout utamanya seperti itu. Sekarang kita ngomongin layout detail ya. Untuk layout detail di Hard Work Planner itu otomatis di awal itu ada panduan memulai. Nah, panduan memulai kalau kalian yang pernah ikut kelas-kelas saya, entah itu bersiap Ramadan, 365, apapun itu ya, banyak rata-rata saya selalu ngajak kalian untuk beretrospeksi. Sama juga dengan planner ini, kalian bakal beretrospeksi. Oke. Retrospeksinya mulai dari review tahun ini. Tahun apa tuh? Maksudnya kalian bakalan ngisi ini bukan di 1 Januari, tapi di akhir bulan. Harapan saya sih kalian bakal ngisi dengan saya di akhir Desember ini, karena untuk yang ikutan, yang beli planner ini sebelum promo berakhir besok, kalian bakal dapat mini course, dan kalian bakal ada di kelas Google Classroom bersama saya untuk sharing how we planning, journaling, time management, planning with your heart. Okay, so that's my promise to you. May Allah will it so. Oke, terus misal ini review tahun ini, maksudnya 2020, kita retrospeksi dulu nih ya. Seperti apa, saya bacain ya. 3 bulan terakhir saya telah mendorong diri untuk melakukan lebih, atau tetap pada zona nyaman, atau mundur. Jadi di situ ada ceknya. Oke, terus habis itu kalau misalnya mendorong diri untuk melakukan lebih, itu apa aja, di breakdown seperti itu. Jadi ada guide-nya kok, jangan khawatir. Jadi baik Homestead atau Simplicity Planner, keduanya itu ada fitur itu, jangan khawatir. Terus misal kalau tetap ada zona nyaman, apa 3 hal tentang saya pada saat ini yang membuat saya cukup kuat untuk mendorong diri lebih dari dimana saya saat ini. Jadi ingin
saya istilahnya kita semua, you know, we're getting better, right? But always, you know, we call that with good intention, right? And happier most of the time. Terus nah terus habis itu ada fitur 1 tahun. Terus habis itu ada fitur goals 1 tahun. Kalau kalian yang masih suka ngisi goals, kalau saya sih not really goals, tapi lebih niat saya apa nih 1 tahun ke depan untuk misal Januari, Februari, Maret. Jadi whatever goals, niatan terserah kalian. Terus ini yang saya suka, salah satunya ritual menyehatkan. Ritualnya itu ada pagi dan petang. Kalau ritual pagi buat saya itu untuk menyehatkan dan menyadarkan diri, like awaken us. Ritual petang itu untuk melembutkan jiwa dan raga, karena kita kan bakal tidur tuh, beristirahat. So we winding it down. Oke, terus habis itu ada ideal week. Sebelum saya punya planner bertahun-tahun yang lalu, saya tuh hidupnya pakai apa coba? Cuma ini jadwal. Oke, jadi saya tuh, kita sekeluarga nggak punya jadwal, sampai yang anak-anak kecil tuh punya jadwal. Nah, jadwalnya ini cuman ada di bagian depan, jadi cuma 1 lembar ini, tapi kalian bisa modifikasi. Entah itu kalian tulis pensil, misalnya disesuaikan, kalian hapus, atau favorit saya, I'll talk about that later, or maybe I'll just talk about that now. Favorit saya itu pakai friction pen, bolpen yang bisa dihapus. Jadi apa namanya, kalau kalian lihat nih planner saya, oke, nggak ada coretan kan, karena bisa dihapus. Oke, dan this is a smart idea untuk pakai friction pen. Kalian yang beli sebelum pre-order selesai, maksimal besok ya, kalian dapat bonus 1 friction pen. Jadi kalau misalnya habis, kalian tinggal beli refill di refill marketplace mah banyak. Oke, idenya, kenapa idealnya kalian pakai friction pen atau pakai pensil, karena bisa dihapus itu tadi. Jadi apa namanya, saya ngerancang planner ini nggak harus misal setiap bulan itu ada apa namanya lembar-lembar yang sebenarnya bisa taruh di bagian tahunan aja, seperti itu isi ide saya. So it save paper, it's eco-friendly. So actually this is eco-friendly planner, you can say. Oke, planner yang ramah lingkungan. Aduh, alhamdulillah. Oke, terus ada rutin tracker weekly, terus habis itu ada bulanan juga. Kalau misalnya bulanan itu misal kalian harus bayar pajak, kayak gitu kan ya, apalagi kalau punya usaha seperti saya, Green Mami Shop itu bayar pajaknya tiap bulan, tahunannya baru laporan pajak, kayak gitu. Terus habis itu setiap bulan itu ada lembar bulanan, jadi kalian bisa planning 1 bulan ada di sini. Oke. Nah ini yang saya suka banget, project planner. Nah ini halaman project planner, kalian bisa berendam dulu, misal istilahnya isi kepala semeraut, baru ditata skala prioritas. Nah skala prioritas ini yang nanti kalian masukin ke projectnya masing-masing, dan breakdown projectnya itu misal gardening, berkebun ya, berkebun kalian misal berkebun terlalu luas ya, setup kebun. Jadi setup kebun itu poin-poinnya apa aja nih, to-do listnya. Misal 1, siapin tanah, nomor 2, bersihin area berkebun, dan lain-lain seperti itu. Seiring kalian melakukannya, ini bisa dicentang. Alright. Oh iya, bedanya untuk yang simplicity dan yang homestead. Yang homestead itu project plannernya itu banyak, karena apa namanya, saya bikin ini untuk pengalaman saya ya, apa namanya, project yang saya pegang bersamaan, baik pribadi, personal life itu termasuk jadi ibu, jadi istri ya, terus habis itu apa namanya, homestead life plus Green Mami Shop business, minimal itu 10 project bersamaan jalan bareng di setiap bulannya, seperti itu. Jadi saya kasih space banyak sekali, saya kasih beberapa lembar khusus yang homestead apa namanya, planner. Alright, next ada downtime projects. Ini istilahnya project yang kalian PTS-kan, jadi biar kalian nggak lupa. Konsepnya ini sih dari migrasinya bullet journal. Saya suka sekali bullet journal. Jadi zaman dulu nih, kalau bukan zaman dulu aja sih, sampai pun saya masih pakai apa sih namanya, saya pakai planner saya, apa namanya, saya kalau bikin planner itu pakai sistem bullet
journal gitu. You see, jadi selalu ada migrasinya. Jadi saya sangat sadar dengan pentingnya migrasi itu. Jadi downtime project saya taruh di setiap bulannya, jadi kalian bisa migrasiin ya biar nggak kelupaan. Terus habis itu ada lembar pengeluaran setiap bulan. Terus habis itu ada habit tracker ya, kalau misalnya kalian yang ingin mengadopsi kebiasaan baru atau keahlian baru, jadi ada 30 hari tracker dan itu ada di setiap bulan. Jadi misal bulan ini kalian mau fokus habit apa nih, sorry ya saya duduknya biar lebih nyaman. Oke. Jadi seperti itu. Terus apalagi ya, ya halaman hard work itu tadi, halaman hard work itu sendiri itu berulang setiap bulan. Terus ada review bulan lalu, terus di review setiap bulan itu ada misal apa yang kamu pelajari, apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang butuh diubah. Terus ada blank space untuk kalian just journaling like flow writing, right? Terus kalau review bulanan itu ada kesehatan dan fitness, terus ada intelektual, parenting, keuangan, emosi, karakter, like important area aspect in our life. Okay, terus berulang lagi begitu lagi, terus bulanan lagi dan segala macam untuk istilahnya tracking bulanannya. Nah, kalau misalnya kalian lihat tanya, loh kok sesudah bulanan istilahnya tracking bulanan lagi, bukan lembar harian kayak gitu. This is the smart thing. Lembar hariannya itu saya taruh sesudah tracking bulanannya 12 bulan selesai. Nah, dia mulai seperti ini. Jadi di sini prioritas. Kalau kalian lihat how to do that. Oke. Di sini kan ini prioritas, terus di sini ini untuk deadline selama seminggu itu apa aja. Terus habis itu di sini nih mulai Senin, Selasa, Rabu dan sampai hari Minggu ya. Nah, di sini ini kalian bisa tulis apa yang misalnya ingin kalian lakukan atau sesuatu yang ekstra. Kalau saya sih suka bagi ini personal life sama business life, atau kalian bisa pakai ini untuk journaling. Dan kalau kalian lihat ini kan dot titik. Ini sengaja saya nggak kasih jam karena kita melakukan aktivitas beda-beda kan jamnya ya. Nggak misal semua mulai dari jam 6 atau jam 5 pagi selesai jam 9 malam misal. Saya sendiri bangun jam 2 pagi, selesainya jam 7 malam, itu habis isya sudah kita sekeluarga pergi tidur sudah. Jadi saya kasih seperti itu, nggak ada tulisan jamnya. Nomor 1, kalian bisa buat ini jadi misal to do list aja. Kalian bisa bikin ini jadi schedule, ada bisa tuliskan jamnya. Bisa juga kalian bikin ini untuk area journaling. So that's why I call it hard work planner. Oke. Nah, untuk yang di bagian belakang itu hanya notes aja, apa yang ingin kalian tuliskan di akhir tahun seperti itu. Atau apa deh, terserah kalian mau nulisin itu apa. Panjang juga ya. It's 18 minutes guys. My god. Alright, sekarang kita ngomongin yang Homestead Edition. Alright, yang Homestead Edition ini jadi semua fitur bagian tahunannya itu sama, persis sama dengan punya Simplicity. Yang bedanya itu bagian belakang setelah setelah planning. Nah, nih setelah planning harian itu selesai, area planning itu selesai, ada sekitar kurang lebih berapa ya? Kurang lebih mungkin 50 halaman ini. Itu untuk ada bagian kitchen, terus saya bacain ya, terus ada garden untuk if you grow food, terus ada animal kalau misalnya kalian beternak meskipun cuma sedikit, atau kalian ingin bikin planning tentang itu. Terus ada income management, homestead management, atau household management, whatever you call it. Oke. Terus bagian terakhir itu juga ada memory itu untuk kalian tracking macam-macam ya, mulai misal tanggal-tanggal penting seperti itu, important dates. Terus saya bacain ya. Terus habis itu
masukin resources keluarga kalian. Kalau sini saya tulis homestead resource list, terus ada di situ ada kalian setahun itu nanam hasil kebunnya berapa, seperti itu, ada trackingnya, jadi banyak. Terus buku yang ingin kalian baca, skill to master this year, so it's a lot of fun. Untuk bagian kitchen itu saya ini terinspirasi dari anak-anak sih, karena kalau misalnya saya lagi di Malang ya, lagi kerja di Green Mommy Shop gitu beberapa hari, kadang tuh bisa sampai berbulan-bulan, pulang sebentar-sebentar kayak gitu. Ya semoga nggak pulang berbulan-bulan lagi, maksudnya nggak ke GMS berbulan-bulan lagi. Oke. Anak-anak tuh masak sendiri, jadi dikit-dikit mami, jadi saya ngerasa kayak saya zaman dulu, ibu saya di Jawa, saya di Manado. Saya suka nelpon ibu, aduh mahal banget interlokal, Bu ini bumbunya sayur asem, sayur bening apa, kayak gitu-gitu. Jadi terus ukuran misal 1 cup itu berapa mili, hal-hal sesepele itu. Jadi anak-anak saya juga suka begitu, meskipun saya sudah, mereka nggak nggak demanding seperti saya dulu waktu ibu saya pas lagi di luar pulau, karena saya udah bikin beberapa family recipe book, jadi sangat-sangat detail segala macam. Tapi tetap aja misal mereka butuh konversi atau resepnya kan itu resep besar, resep keluarga. Jadi kalau misalnya cuman mereka tanpa saya dan ayahnya, ya otomatis kan resepnya harus di scale down kayak gitu. Jadi I make the kitchen cheat sheet. Jadi misal kayak gini nih, ada resep dibagi jadi 2 kayak gitu. Terus habis itu ada konversi ukuran umum, misal 1 cup itu berapa sendok makan, berapa sendok teh. Terus misal memasak nih, kok cookies bakingnya berapa derajat, terus cake bakingnya berapa derajat, roti bikinnya berapa derajat kayak gitu. Terus kitchen cheat sheet ini juga yang penting banget nih. Kalau ini seperti misal kalau telur nih, konversinya apa, karena saya nggak konsumsi telur, kita nggak konsumsi telur, tapi teman-teman mungkin ada yang konsumsi telur ya. Jadi saya tulisin di situ, misal konversinya telur itu 1 pisang plus setengah sendok teh baking powder, karena kan telur itu bikin ngembang juga. Terus kalau nggak pakai baking powder, flaxseed sama 3 sendok makan air, itu yang saya pakai. Oke, terus abis itu kalau baking powder penggantinya itu apa dan sebagainya kayak gitu-gitu. Dan itu ada space agak kosong di bawah yang bisa kalian tambahkan, misal keluarga kalian misal butuh konversinya tuh apa, kan nggak semua kita sama, ini yang basic aja yang saya pikirin, so you can just continue. Okay? Oh ya, seiring kalian pakai ini, please kasih saya masukan di dalam Google Classroom nanti untuk istilahnya saya brainstorming dengan dari ide kalian, masukan dari kalian untuk 2022 nanti seperti apa. So this is, I really make it for you and me. Okay, so yeah, that's about it. Okay, jadi kalian bisa pilih Hard Work Planner Simplicity. Ini cocok untuk misal kalian masih single atau istilahnya ibu bekerja di luar rumah. This is very good. Atau misal mahasiswa, kalian banyak nih yang di Green Mommy Shop yang young woman, you can start with this. This is very simple life. Terus istilahnya ini juga ngebantuin kalian untuk mulai belajar untuk organizing your life. Bukan produktif sekedar saya produktif, no, but you have your heart in your what you're doing, and aiming your dream with your heart. Yes. Alright. Terus untuk kalian yang seperti saya atau banyak ngelakuin hal personal life and work life, this is more appropriate for you. Apalagi kalau misalnya kalian banyak do it yourself-nya. Okay. Nah, untuk yang friction pen, kalau misalnya siapa aja sih yang pengen untuk friction pen, kalian bisa cek di marketplace, saya punya hampir semua warna. Yes, Green Mommy Shop staff pun saya beliin friction pen satu-satu. It's not just lebih ramah lingkungan karena kalian cuma ganti refillnya, tapi ya itu tadi nggak butuh tip X, meaning that less we call it waste, right? Apalagi kalau misalnya kalian kerja di kantor ya, butuh tip X itu pasti, tapi karena ada ini, so it's erasable. Yeah, so
Let me know what you think. You can comment down below in the video. Oke, dan jangan lupa promonya berakhir besok tanggal 5 Desember. Alright, have a nice day guys.